Trapped in the concept, falsely accused, was used and misled, bitch. I'm hoping you fucking rest in peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 22 PBAK Fakultas Syariah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai definisi, argumentasi, serta solusi tentang pandemi fatigue syndrome. Dewan Kesehatan Dunia atau WHO mengartikan bahwa pandemi fatigue sebagai kejenuhan orang terhadap pandemi. Orang-orang merasa jenuh mengikuti hal-hal yang dianjurkan, sehingga kepatuhan pun menjadi tidak konsisten. Seperti mulai lalai, lalu timbul rasa takut, dan patuh lagi, begitu seterusnya. Menurut Daisy, Indonesia sudah masuk ke dalam golongan pandemi fatigue. Protokol kesehatan mulai sulit dipertahankan, karena orang Indonesia cenderung mempertahankan relasi keluarga dan kebahagiaan. Nah, mungkin teman-teman sekalian sudah mengerti apa itu pandemi fatigue. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 22 dengan saya sendiri Risma Jasmine dan rekan-rekan saya. Atas waktunya. Pengertian pandemic fatigue syndrome. Apa sih itu pandemic fatigue syndrome? Menurut WHO, pandemic fatigue syndrome atau kelelahan akan pandemi adalah kondisi seseorang yang lelah akan ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi, sehingga mulai tidak mematuhi protokol pencegahan penyebaran virus corona. Dr. Natalia Widiasih Raharjanti, SPKJ, dari Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengatakan bahwa pandemi fatigue adalah respon yang sangat normal, natural, dan terjadi pada siapapun. Pandemik fatigue timbul karena adanya pembatasan wilayah dan ruang gerak serta keharusan beradaptasi terhadap kebiasaan yang baru, seperti bekerja di rumah, pembelajaran jarak jauh, menurunnya kondisi ekonomi, dan masih banyak lagi. Dengan atau tanpa masyarakat sadari, Indonesia masih berada pada peringkat 1 dengan jumlah kasus aktif COVID-19 tertinggi di Asia, berdasarkan data dari Worldometer tanggal 1 Februari 2021. Padahal semakin dibiarkannya kelelahan mental akan pandemi ini dan kian longgarnya pelaksanaan protokol kesehatan, maka pandemi ini pun tidak akan kunjung usai, malah justru berpotensi menjadi semakin parah. Oleh karena itu, hendaknya pemerintah dan individu menyikapi kelelahan ini dengan lebih bijak. Jadi kombinasinya antara pandemic fatigue itu dengan adanya upaya yang belum maksimal dalam mensosialisasikan dan membangun kesadaran, maka masker atau 5M
dan penerapan protokol 5M harus dibarengi atau diikuti juga dengan strategi penanganan yang tepat dari pemerintah. Pemerintah harus memperbuat strategi yang sangat mendasari, yang mana yaitu 3T: tes, trace, dan treat. Faktor yang mendorong terjadinya pandemic fatigue syndrome yaitu yang pertama adalah mental yang kurang sehat. Mental yang kurang sehat ini dipengaruhi oleh kapasitas mental kita sebagai seorang manusia. Saat kita sudah mulai lelah karena new normal ini, kita kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, mau keluar juga susah, terus kerjaan juga di rumah terus. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak kehabisan akal dalam melakukan kegiatan sehari-hari di rumah, baik untuk bekerja, belajar, maupun melakukan hobi masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu kehilangan pekerjaan. Selama pandemi COVID-19 berlangsung, pemerintah juga mencatat adanya penambahan angka pengangguran di Indonesia. Jumlah itu terdiri dari 3,5 juta karyawan sejumlah perusahaan yang dirumahkan. Pemerintah mengeluarkan rumusan program-program baru yang diarahkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah akan menghindari persoalan birokrasi yang berbelit-belit dan berkepanjangan, karena hal itu memperlambat program pengentasan pengangguran itu sendiri. Kemudian, yang ketiga yaitu bosannya masyarakat terhadap rutinitas kerja dan sekolah dari rumah. Sejak munculnya wabah virus corona, timbul berbagai masalah, sebab virus tersebut tidak hanya menyerang manusia, tetapi juga memberikan dampak terhadap perekonomian dunia, serta mempengaruhi kehidupan sosial di berbagai negara. Salah satunya yaitu dalam dunia pendidikan di Indonesia, yang sebelumnya pembelajaran dilakukan secara tatap muka, sekarang dilakukan secara daring atau online, karena guna mengurangi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Yang terakhir yaitu interpretasi data yang salah mengenai pandemi COVID-19. Kelengkapan data dan keakuratan data sangat penting untuk menghasilkan interpretasi yang benar. Salah satunya terkait interpretasi jumlah kasus COVID-19, penyakit yang disebabkan virus corona di masyarakat. Kasus di Jakarta misalnya, dilaporkan bahwa jumlah positif COVID-19 sudah menurun, tetapi data ini tidak disajikan bersama dengan jumlah orang yang dites terkait penyakit tersebut. Jadi gimana nih solusi kita dalam menghadapi pembatasan pandemi ini? Yang pertama, renungkan dan sadarilah. Berpikir bahwa protokol kesehatan serta pembatasan kegiatan yang diberlakukan selama ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Ketidakpatuhan kita justru akan membuat pelaksananya menjadi semakin diperpanjang karena pandemi tidak kunjung usai. Yang kedua, pembatasan fisik bukan berarti pembatasan sosial. Walaupun sudah sulit bertemu tatap muka secara langsung dengan teman, lakukanlah interaksi secara rutin dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Tetap jalin komunikasi dan hubungan baik, sebab sebagai makhluk sosial kita tetap membutuhkan koneksi dengan orang di sekitar kita. Yang ketiga, bijak dalam mengkonsumsi berita. Bacalah berita dari sumber yang terpercaya, luruskan informasi yang salah dan disinformasi yang beredar, dan ketahui batasan tiap pribadi dalam menerima berita yang negatif dan mengecewakan. Yang keempat, sleep hygiene. Apa sih sleep hygiene itu? Sleep hygiene contohnya yaitu membatasi makanan porsi besar, tidak mengkonsumsi kafein sebelum tidur, membiasakan jam bangun dan jam tidur yang teratur, serta menciptakan lingkungan yang nyaman untuk tidur, misalnya dengan menyingkirkan perangkat teknologi. Yang kelima, virtual traveling. Walaupun sulit berpergian keluar rumah karena pandemi, ternyata virtual traveling menjadi alternatif yang menyaksikan. Kita tetap bisa menjajah indahnya tempat wisata melalui internet, misalnya dengan menonton tempat-tempat destinasi wisata melalui YouTube. Yang keenam yaitu journaling. Coba
untuk menulis cerita setiap hari mengenai suasana hati yang dirasakan, situasi yang dihadapi, dan reaksi yang timbul. Journaling bisa membantu berkomunikasi dengan diri masing-masing dan merupakan hal yang sangat baik untuk memahami dan mengembangkan pemikiran serta perasaan individu. Dan yang terakhir yaitu lakukan hal-hal yang menyenangkan. Melakukan hobi atau mencoba hal baru yang menarik di rumah seperti bercocok tanam, membaca buku, menonton film, yoga, memelihara binatang, dan lain-lain. Mungkin itu beberapa solusi yang dapat ditawarkan. Cobalah untuk melakukannya ya. Salah satu cara menghilangkan pandemi fatigue syndrome yaitu dengan cara selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara sholat tepat pada waktunya, rutin membaca Al-Quran, dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan cara itulah yang membuat hati kita selalu terasa tenang, pikiran selalu positive thinking, dan hidup selalu merasa bersyukur dengan adanya pandemi ini. Mari kita lawan pandemi COVID ini dengan cara mematuhi protokol kesehatan dengan cara 5M, yaitu selalu memakai masker, 2. Selalu mencuci tangan, 3. Selalu menjaga jarak 1 meter, 4. Tidak berkerumun, dan juga mengurangi mobilitas. Dan jangan lupa sholat, ngaji, dan sholawat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19 atau virus corona tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Bagaimana tidak, virus ini sudah merajalela ke seluruh penjuru dunia. Tidak terkecuali di Nusantara tercinta ini, Indonesia. Bagaimana sih cara penanganannya? Yang pertama adalah mencegah. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus taat kepada peraturan atau protokol-protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah. Yang kedua adalah mengobati. Kita harus pintar-pintar menjaga imun tubuh kita agar supaya naik. Untuk itu, kita harus memakan makanan yang bergizi dan berkhasiat untuk meningkatkan imun tubuh kita. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena virus tersebut adalah ciptaannya dan hanya Allah lah yang bisa mengangkat virus tersebut. Hidup ini hanya satu, maka jangan disia-siakan. Mari kita bersatu, corona kita lawan. Ngopi ơi, ngopi. Ngopi.